Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yoga Adi Pratama, mahasiswa D3 PJJTI B 2019. Pada kali ini kita menuju ke tugas 2 interaksi manusia dan komputer. Pada tugas yang kedua ini kita memberi contoh web baik dan web buruk. Langsung saja menuju tugas kita. Pada contoh web baik, saya menyertakan link website tersebut, kemudian capture dari website tersebut, kemudian alasan-alasan saya. Web yang pertama adalah websitenya Wither School. Alasan saya kenapa website ini terlihat baik adalah yang pertama, tampilannya sederhana, tidak menggunakan terlalu banyak warna yang tidak diperlukan. Kemudian menu yang ditampilkan sangat rapi dan tidak membingungkan, dan tata letaknya jelas. Kemudian yang kedua ada websitenya Lenovo. Alasannya adalah tampilannya itu terlihat modernisasi. Jadi sangat menunjukkan sekali bahwa Lenovo sedang mengembangkan teknologi yang menuju ke modernisasi. Kemudian yang kedua, backgroundnya itu tidak kontras meskipun hanya meskipun backgroundnya itu hanya gambar, tapi tidak kontras maupun tidak membosankan. Nah, yang terakhir, jika kalian masuk ke dalam websitenya Lenovo, maka backgroundnya itu seperti video atau gambar bergerak gitu. Jadi Anda bisa tidak merasa bosan. Kemudian yang ketiga ada websitenya Garuda Indonesia. Alasan yang pertama, pemilihan warna yang simple ya, biru, dan background sebagian besar itu putih. Kemudian yang kedua, menggunakan icon yang menarik untuk menunya, bisa dilihat di sini. Ya. Dan yang ketiga, banyak konten di dalam web namun tata letaknya tetap rapi. Meskipun di sini banyak tombol-tombol ataupun konten, dan di sini ada iklan dari Garuda Indonesia itu sendiri. Tapi menurut saya itu tata letaknya tetap rapi. Jadi saya memasukkannya ke dalam kategori web yang baik. Kemudian yang ketiga ada websitenya Eiger, toko itu ya, toko peralatan alat outdoor dan lainnya juga, nggak juga outdoor, tapi juga ada tas, topi, dan lain-lain. Nah, alasan saya menempatkan Eiger ke dalam website yang baik, yang pertama adalah tampilan yang modern. Backgroundnya itu simple, nggak terlalu menggunakan banyak warna, monokrom, tapi terlihat masih elegan meskipun sangat simple begitu ya. Kemudian yang ketiga, meskipun di dalam websitenya itu terdapat foto-foto saja, namun tata letaknya itu sangat rapi. Kemudian ada website 61. Website 61 ini adalah website dari clothing yang ada di salah satu mall di Mojokerto ya. Alasan saya kenapa ini bagus, yang pertama menu yang simple dan tidak terlalu banyak ya.
bisa dilihat hanya home, new arrival, man, woman, shell, dan katalog. Kemudian halaman website tidak mengandung konten yang berlebihan sehingga tergolong ringan. Hanya navbar dan background. Kemudian yang di dalam new arrival itu terdapat foto-foto produk yang baru datang. Kemudian man dan woman itu, jadi cloud di 61 itu terbagi ada 2 ya, untuk pria dan wanita. Isinya juga sama, hanya foto-foto. Kemudian yang ketiga alasannya adalah background yang tidak terlalu berlebihan, hanya foto saja. Kemudian kita masuk ke dalam contoh web yang buruk. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, dipandang pun sudah gak enak. Alasannya itu saya memasukkannya ke dalam web yang buruk adalah tujuan dan maksud dari website tidak jelas. Kemudian penempatan gambar yang tidak perlu menurut saya. Dan yang ketiga, pemilihan warna background yang tidak beraturan. Kemudian yang kedua, alasan yang pertama sudah pasti tata letaknya itu tidak beraturan atau buruk ya. Yang kedua, tampilan website tidak komunikatif. Dan yang ketiga, halaman website terlalu padat sehingga kayak apa ya, bahkan koran saja itu tidak seperti ini ya. Ini kok semrawut. Kemudian ada horizontal.com. Alasan yang pertama, pemilihan backgroundnya. Ya, saya tidak setuju dengan pemilihan backgroundnya karena terlihat kontras. Kemudian penggunaan jenis warna pada font itu juga tidak konsisten. Kemudian tujuan dan menu yang terdapat di halaman itu tidak jelas. Ini mengarah kemana, mana menunya gitu. Tata letaknya juga kan tidak jelas. Kemudian alasan saya menempatkan ini ke web buruk, sudah pasti desainnya itu tidak baik ya. Yang pertama alasannya tidak perlu menggunakan gambar sebenarnya ya, tapi memaksa untuk dimasukkan, jadi terlihat mengurangi nilai dari desain itu sendiri. Yang kedua, tujuan dan menu yang terdapat pada halaman website tidak jelas. Kemudian gambar tidak dapat dilihat dengan jelas. Ya, meskipun ada gambarnya, tapi gambarnya blur. Terus tujuannya itu juga apa di-upload itu ya. Kemudian yang terakhir, alasannya tujuan website tidak jelas. Ini website apa? Kemudian menunya juga nggak ada kan. Terus backgroundnya itu tidak full gitu ya, kelihatan seperti dipotong-potong. Kemudian pemilihan font judulnya juga tidak cocok dengan backgroundnya. Oke, itu yang terakhir. Itu tadi ya contoh 5 web baik dan 5 web buruk. Tugas saya interaksi manusia dan komputer.
Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya Yoga Adi Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.